Perkenalkan, nama saya Rebecca Deborah Ritonang dengan NIM 184050114. Saya akan membacakan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, penetapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 1. Bab 1 Ketentuan Umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia. Yang kedua, Gubernur adalah pimpinan merangkap anggota Dewan Gubernur. Yang ketiga, Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur. Yang keempat, Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur. Yang kelima, bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku. Yang keenam, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan bank yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kedelapan, peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang kesembilan, peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian dan organisasi Bank Indonesia. Ke-10, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Ke-11, cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagai surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Ke-12, cadangan tujuan adalah dana yang berasal dari surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. Pasal 2. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Yang B, uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Yang C, setiap perbuatan yang menggunakan atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Indonesia wajib menggunakan uang rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Yang D, setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan untuk pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Yang E, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan untuk pembayaran di tempat atau di daerah tertentu untuk maksud pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis yang akan ditetapkan peraturan Bank Indonesia. Pasal 3-nya ayat 1, uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia. Yang kedua, ayat 2-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Bab 2, status, tempat, kedudukan, dan modal. Ketentuan pasal 4 ayat 2 diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Pasal 4, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Yang ayat 2-nya, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Ayat 3-nya, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Lalu ayat 5-nya, Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Yang ayat 2-nya,
Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Ayat 6-nya ayat pertamanya, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan umum atau dana hasil revaluasi aset. Ayat 3-nya, tata cara perubahan modal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Pasal 7-nya, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Pasal 8-nya, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Pasal 9-nya, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Bank Indonesia wajib menolak atau mengembalikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pasal 10 ialah dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A, Bank Indonesia berwenang: A. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang maksud tetapi tidak terbatas pada: pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang ayat 2-nya, cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Yang ayat ketiganya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Lalu pasal 11-nya, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk melakukan kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijamin bank penerima dengan anggunan yang berkualitas tinggi dan mudah untuk dicairkan, ialah berubah menjadi: Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang keduanya, ayat 2-nya, ialah pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijamin oleh bank penerima dengan anggunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Yang ayat ketiganya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Yang keempatnya, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Yang kelimanya, ayat 5-nya, ketentuan dan cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemudian pasal 12-nya ialah Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Pasal 13-nya, Bank Indonesia mengolah cadangan devisa dalam cadangan devisa. Yang keduanya, dalam pengolahan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Yang ayat ketiga, dalam rangka pengolahan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Pasal 14-nya,
Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan, dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Ayat 2-nya, pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Ayat 3-nya, dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Ayat 4-nya, Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib merahasiakan sumber dan data individu sebagaimana dimaksud pada 3 kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Bab 5. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang untuk A. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. B. Mewajibkan menyelenggarakan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. C. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Ayat 2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 16. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Yang pasal 17, penyelenggaraan kegiatan clearing antara bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia. Ayat 2-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 18-nya, Bank Indonesia menyelenggarakan penyelenggaraan akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Ayat 2-nya, penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Ayat 3-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 19-nya, Bank Indonesia berwenang menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, beban yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Ayat 20-nya, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dalam peredaran. Dari peredaran. Pasal 21, uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai. Pasal 22, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Pasal 23, Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Ayat 2-nya, apabila 5 tahun sudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahunan anggaran belanja. Uang yang ditukarkan sudah berakhir ada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Ayat 4-nya, hak untuk menutup penukaran uang yang sudah cabut tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Ayat 5-nya, pelaksanaan pencabutan dan penarikan yang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Bab 6-nya, tugas mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ayat 2-nya, pelaksanaan kewenangan sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 26-nya berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Bank Indonesia: A. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. B. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. C. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. D. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Pasal 27. Pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Pasal 28. Bank Indonesia ayat 1, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat 2-nya, apabila diperlukan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank. Pasal 29, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Ayat 2-nya, apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank. Ayat 3-nya, bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memberikan kepada pemeriksa A. keterangan dan data yang diminta, B. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik berkaitan dengan kegiatan usahanya, C. hal-hal lain yang diperlukan. Pasal 30, Bank Indonesia dapat menguasai pihak lain dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2-nya, pihak lain melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dan dalam pemeriksaan. Ayat 3-nya, syarat-syarat bagi pihak yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 31, Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Ayat 2-nya, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atau dugaan tersebut. Ayat 3-nya, apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat 2 tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 32, Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Ayat 2-nya, sistem informasi dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal kegiatan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku. Pasal 34, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Ayat 2-nya, pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2020. Penjelasan pasal 37 ayat 1 diubah sebagaimana tercantum dalam ketentuan penjelasan. Yaitu pasal 37, Dewan Gubernur terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyaknya 7 orang deputi gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan deputi gubernur senior sebagai wakil. Dalam hal gubernur dan deputi gubernur senior berhalangan, gubernur atau deputi gubernur senior menunjuk seorang deputi gubernur untuk memimpin dewan gubernur. Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada 3, karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang deputi gubernur yang paling lama jabatannya bertindak sebagai pemimpin dewan gubernur. Pasal 38, Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. Pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Ayat 4-nya, kinerja Dewan Gubernur dan anggaran dan anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 39, Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh gubernur. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada deputi gubernur senior dan atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan dengan hak substitusi. Pasal 40,
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat: A. Warga negara Indonesia, B. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi, C. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Pasal 41. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2-nya, calon deputi gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari gubernur. Dalam hal calon gubernur, deputi gubernur senior, atau deputi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon yang baru. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali gubernur dan deputi gubernur senior atau deputi gubernur atau untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat deputi gubernur senior atau deputi gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Pergantian anggota gubernur yang telah berakhir pada masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap paling banyak 2 orang. Pasal 42. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Saya bersumpah, berjanji bahwa untuk menjadi gubernur, deputi gubernur senior, atau deputi gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuai dengan atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas kewajiban gubernur, deputi gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara. Pasal 43. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan A. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk menetapkan kebajikan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf A, atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipal dan strategis. Ayat 2-nya, rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari 10 anggota Dewan Gubernur. Yang ketiga, ayat 3-nya, keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir. Yang ayat 4-nya, dalam keadaan darurat dan rapat dari Dewan Gubernur tidak dapat dilaksanakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2, gubernur atau sekurang-kurangnya 2 orang anggota gubernur menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. Ayat 5-nya, kebijakan atau keputusan gubernur atau deputi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. Ayat 6, tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Pasal 44. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Ayat 2-nya, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dengan pegawai Bank Indonesia sebagai pegawai Bank Indonesia. Ayat 3-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Pasal 45. Gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Pasal 46. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan. Ayat 2-nya, jika setelah pengangkatan antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu 7 hari
kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, seseorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Ayat 3-nya, dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. Pasal 47. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga, b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut, c. dihapus. Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam hal anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden menetapkan anggota Dewan Gubernur tersebut berhenti dari jabatannya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 48. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan a. mengundurkan diri, b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, c. tidak dapat secara fisik hadir dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, d. dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban apabila kreditur atau berhalangan tetap. Ayat 2-nya, anggota Dewan Gubernur direkomendasi untuk memberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D berhak didengar keterangannya. Ayat 3, pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyelidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Pasal 50. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur karena hal-hal sebagai mana dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 ayat 3, pasal 47 ayat 2, pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur dan Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 untuk sisa masa jabatannya yang digantikannya. Ayat 2-nya, dalam hal kekosongan jabatan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, belum diangkat pengganti gubernur senior menjalankan tugas pekerjaan gubernur sebagai penjabat gubernur sementara. Dalam hal deputi gubernur senior sebagaimana dimaksud pada ayat 2, juga berhalangan deputi gubernur yang paling lama masa jabatan menjalankan tugas pekerjaan gubernur sebagai penjabat gubernur sementara. Pasal 51. Gaji penghasilan lainnya defisit bagi gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling banyak 2 kali dari gaji penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Pasal 52. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Dalam hal melaksanakan fungsi tersebut, pada ayat 1, Bank Indonesia memberikan bunga atau saldo kas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 ialah Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ayat 54, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Ayat 2-nya, Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pasal 55-nya ialah dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada 1. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan DPR. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bank Indonesia dilarang membeli surat utang negara sebagaimana dimaksud pada untuk diri sendiri di pasar primer kecuali surat utang negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter.
Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 4 di pasal primer. Pasal 56 ialah Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pemerintah tersebut batal demi hukum. Pasal 57. Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan kelembagaan internasional. Dalam disyaratkan bahwa anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada 1 adalah negara. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Pasal 58. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat A. pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahun sebelumnya, B. rencana kebijakan penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan. Ayat 2-nya, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulan secara tertulis dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Ayat 3-nya, laporan tahunan dan laporan triwulan yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan atau tertulis. Laporan tahunan atau laporan triwulan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat A. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, B. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. Pasal 58A. Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi dalam suatu upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Yang ayat 2-nya, Badan Supervisi terdiri dari 5 orang, terdiri dari seorang anggota, ketua merangkap anggota, dan 4 orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan, kapabilitas, keahlian, profesionalisme, dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia. Badan Supervisi berkedudukan Indonesia. Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktunya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 59-nya ialah Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Pasal 60. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender, selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran. Dewan Gubernur menetapkan keanggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR. Dalam hal ini alat kelengkapan DPR yang membidanginya untuk mendapatkan persetujuan. Yang ayat 4-nya, anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR. Pasal 61. Selambat-lambatnya 30 hari sejak berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 7 hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 hari setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bank Pemeriksaan Keuangan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4-nya, Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melakukan media massa. Pasal 26.
Ayat 1, surplus hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut. A. 30% untuk cadangan tujuan. B. Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum menjadi 10% dan seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam pasal 6A ayat 2. Dalam hal terjadi resiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang 2 triliun rupiah sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup resiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud ayat 2, jumlah modal Indonesia masih berkurang 2 triliun rupiah, pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan dengan mendapat persetujuan DPR. Ayat 4, sisa surplus setelah dikurangi sebagai pembagian. Pasal 63, Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 64, Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan persetujuan DPR. Pasal 64 ayat 2, dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan. Bab 11, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 65, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta denda sekurang-kurangnya 2 juta rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah. Pasal 66, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta sekurang-kurangnya 2 miliar dan paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 67, barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 68, anggota Dewan Gubernur atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah dan sebanyak-banyaknya 5 miliar rupiah. Pasal 69, badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 4 diancam dengan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 70, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 4 dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda sekurang-kurangnya 6 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah miliar rupiah. Ayat 2-nya penuntut terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dan perbuatan dimaksud atau terhadap ketiga-tiganya. Pasal 71, gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur, pegawai Bank Indonesia atau pihak lainnya yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 dan paling banyak 3 tahun serta denda sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh badan diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya 3 miliar dan paling banyak 6 miliar rupiah. Ayat 3-nya keterangan dan data lainnya bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Pasal 72, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 65, pasal 66, pasal 67, 68, 69, 70 dan 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meliputi denda, teguran tertulis, pencabutan dan pembatalan izin usaha dan oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, pengenaan sanksi disiplin kepegawaian. Ayat 3-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia atau peraturan Dewan Gubernur. Pasal 73, segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Indonesia menurut undang-undang ini. Pasal 74, kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta telah disetujui tetapi belum ditarik dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Ayat 2-nya, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat mengolah hasil angsuran atau
atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud ayat 2 tetap menjadi beban pemerintah. Dengan berlakunya undang-undang ini, direksi yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968 tentang Bank Sentral yang dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagaimana di anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut. A. Gubernur dan seorang deputi gubernur untuk masa jabatan pertama 4 tahun. 2 orang deputi gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 tahun. 2 orang deputi gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 tahun. 2 orang deputi gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 tahun. Selambat-lambatnya 3 minggu sejak undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon deputi gubernur senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama 5 tahun. Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, huruf C, dan huruf D disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul gubernur. Pasal 76. Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat 4. Dinyatakan mulai berlaku selama pertama 1 Januari 2000, kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo. Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu tagihan tersebut selama-lamanya 30 hari sebelum tagihan jatuh tempo. Pasal 77. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun sejak diberlakukan undang-undang ini, maka Bank Indonesia wajib melepaskan seluruh penyertaan pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1. Di antara Pasal 77A, ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 15, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri. Pasal 78. Dengan diberlakukan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 13/1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini dari Undang-Undang Nomor 13 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Bab 12. Ketentuan penutup. Pasal 79. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal 2 Romawi. Sepanjang undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 5 belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada 11 ayat 5 tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 ditandatangani oleh pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004. Ayat 3-nya, selama penyesuaian bantuan likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, cadangan tujuan ditetapkan sebesar 10%. Sepanjang belum ada perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka undang-undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak penghasilan. Pasal 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal 2-nya, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian pembacaan undang-undang dari Rebecca. Shalom.